mentalitas gratisan. Percayalah teman-teman, hidup mereka dari dulu sampai sekarang masih sama. Itu aja. Keberkahan akan muncul dari hal yang kita usahakan, pengorbanan, baik itu materi, tenaga, waktu, pikiran. Apakah teman-teman percaya? Jika kita mendapatkan sesuatu yang gratis dan jika kita mendapatkan sesuatu dengan cara kita mengeluarkan biaya sendiri, hasilnya beda? Saya percaya karena saya mengalami langsung, dan mungkin teman-teman yang menonton video ini ada beberapa yang merasakan hal serupa. Ketika kita mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma dan ketika kita mendapatkan sesuatu dengan kita mengeluarkan daya dan upaya, biaya, waktu, tenaga, pikiran, itu hasilnya beda. Keberkahan akan muncul dari hal yang kita usahakan, pengorbanan, baik itu materi, tenaga, waktu, pikiran. Saya akan berbagi sedikit cerita saya mengapa saya mengambil tema ini. Mungkin teman-teman juga bisa mengambil hikmah, pelajaran, ataupun pengalaman yang bisa dijadikan cerminan ketika nanti teman-teman melangkah ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bin Masud, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Jadi teman-teman, ketika saya memutuskan untuk pindah ke Selandia Baru, ke New Zealand sebagai pekerja sembelih halal, waktu itu saya memang kekurangan sekali link, jaringan, kenalan. Sementara waktu semakin berlalu, usia saya semakin menua dan saya tinggal di kota kecil waktu itu di pedalaman Jawa Tengah, pinggiran Jawa Tengah. Saya memutar otak, maksudnya itu kira-kira bagaimana saya bisa mendapatkan referensi, bisa mendapatkan pengalaman baru meskipun saya sudah punya pengalaman sebelumnya dengan kondisi umur saya yang semakin menua seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya berpikirlah lalu mendapatkan jalan keluar di rumah pemotongan hewan paling dekat dengan tempat saya tinggal. Saya mencoba melamar ke sana, bekerja tanpa digaji teman-teman. Jadi selama beberapa bulan saya hampir setiap hari setelah subuh saya ke sana, saya belajar memotong, saya belajar melepaskan kulit dari daging, kemudian banyak hal yang saya pelajari di sana. Dan saya bilang, Bu, saya diizinkan untuk bekerja di sini tanpa dibayar. Saya akan mengabdi di sini, namun sebagai gantinya izinkan saya meletakkan nomor ibu sebagai referensi begitu ketika nanti saya mendapatkan panggilan kerja begitu. Nah, itu pengalaman yang mungkin paling dekat dengan saya ketika saya melakukan transisi dari Indonesia kemudian pindah ke Selandia Baru teman-teman. Cerita lain itu ada yang lebih lama lagi, itu ketika saya menonton seorang penceramah agama bilang, kalau kita punya uang, kalau kita punya rezeki yang cukup begitu, pergilah haji, pergilah umroh dengan membayar sendiri, jangan ikut program kantor, jangan ikut undian, kalau bisa ya, maksudnya kalau bisa itu berangkat umroh haji itu dengan mengeluarkan biaya sendiri. Artinya kalau kita punya uang, pakai habis, nggak apa-apa, nanti insya Allah akan diganti lagi. Nah itu yang saya terngiang-ngiang, kenapa penceramah agama ini bilang kalau bisa itu pakai uang sendiri, jangan pakai program yang gratisan begitu. Ternyata memang beda teman-teman. Apresiasi kita terhadap apa yang sudah kita keluarkan itu lebih bermakna ya. Bahkan ketika di tanah suci itu kepasrahan saya meminta agar diberi kesehatan, kehidupan yang lebih baik, apa yang saya cita-citakan terkabul, itu lebih mantap, lebih percaya diri ketika saya mengungkapkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya tidak bilang bahwa semua orang harus umroh, harus haji dengan membayar sendiri. Namun yang ingin saya tekankan adalah hidup kita niscaya berubah jika kita berhenti menggunakan mental gratisan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konotasinya dengan keinginan kawan-kawan penonton video ini pindah ke Selandia Baru ataupun Australia atau negara manapun, itu sebaiknya diiringi dengan pengorbanan. Mohon maaf ini teman-teman ya, ketika ada yang saya kurang dana, saya nggak bisa melakukan sertifikasi karena mahal, saya nggak bisa ikut IELTS, saya nggak bisa dapat sertifikat BNSP, saya nggak bisa beli tiket, atau saya nggak bisa beli bayar tes kesehatan, medical check up begitu. Teman-teman, saya memahami
keluhan itu ya teman-teman. Namun alangkah baiknya, seyogianya teman-teman itu melakukan sedikit usaha lebih dulu, baru ketika benar-benar mentok, nah itu mulai mencari jalan keluar yang kira-kira itu bisa dilakukan dengan meminta pertolongan misalnya seperti itu. Nah, namun ketika teman-teman ternyata masih ada daya dan upaya, masih punya, ibaratnya masih punya simpanan yang masih bisa dicairkan begitu, sebaiknya teman-teman menggunakan itu begitu. Karena saya percaya apa yang kita keluarkan itu akan, keberkahannya itu akan setimpal gitu. Lain halnya jika dengan teman-teman mengandalkan nanti akan ada kenalan yang bisa membantu saya, nanti akan ada orang yang membawa saya ke sebuah pekerjaan tertentu atau ke level tertentu. Nah itu sangat ini teman-teman, keberkahannya sekali lagi itu beda teman-teman. Jadi mentalitas gratisan itu, mohon maaf, itu beda keberkahannya dengan apa yang kita dapatkan dengan jerih payah. Saya juga teringat beberapa tahun lalu, mulai dari mungkin 12 tahun lalu sampai ke 3 tahun lalu, saya kenal dengan beberapa orang yang setiap hari itu mendatangi orang ke orang lain, satu orang ke orang lainnya gitu, untuk mendapatkan ibaratnya itu belas kasihan, apakah itu traktiran, apakah itu amplop, apakah itu berupa uang, bantuan ataupun kemudahan yang sebenarnya itu membuat malu gitu teman-teman. Saya kenal betul beberapa, tidak beberapa lagi, banyak sekali yang teman-teman saya, kenalan saya punya mentalitas seperti itu, mentalitas gratisan. Percayalah teman-teman, hidup mereka dari dulu sampai sekarang masih sama, itu aja, berkutat di hal yang itu saja. Itu karena apa? Karena keberkahan tadi teman-teman. Apa yang kita usahakan dengan apa yang kita harapkan diberikan secara cuma-cuma sampai kita mengorbankan harga diri, itu mohon maaf berbeda teman-teman keberkahannya. Juga ketika kita mendapatkan hal itu sebagai rizki, kita berikan nafkah kepada anak istri, itu keberkahannya beda teman-teman. Saya melihat langsung kawan-kawan saya, kenalan saya, lingkungan saya yang melakukan mata pencarian seperti itu, menghibah dari satu tempat ke tempat lain, mendatangi satu orang ke orang lain, orang yang punya pejabat, pengusaha, kemudian mereka mendapatkan amplop, mendapatkan sangu, mendapatkan transferan begitu, diberikan ke anak istrinya. Percayalah, tidak ada yang berkembang dari kehidupannya teman-teman. Saya melihat langsung. Jadi sekali lagi, hentikan mental gratisan, niscaya hidupmu akan berubah. Teman-teman, silahkan ditelah lagi, mungkin kiri kanan bisa dilihat dijadikan cerminan. Oh iya ya, betul juga, atau oh iya ya, setengah benar, atau saya nggak percaya. Nah teman-teman mungkin bisa memutuskan. Jika ada yang setuju silahkan komentar, kalaupun tidak setuju silahkan diletakkan di kolom komentar, kita akan berdiskusi insya Allah. Tapi sekali lagi teman-teman, yang saya lihat seperti itu dan pengalaman saya mengatakan seperti itu. Jangan pernah menggantang keadaan kepada orang lain, kepada lingkungan. Jika kita memang masih punya daya upaya, lakukan serendah mungkin, sesederhana mungkin. Jangan pernah merasa terhina selama itu halal, selama itu baik. Selama kita masih punya, tangan kita masih ada, kedua kaki kita masih ada, mata, telinga, mulut, hidung masih bisa berfungsi sebagaimana indera, lakukan yang terbaik. Berdiri di atas kaki sendiri, insya Allah keberkahannya itu melimpah ruah. Rahmat dari Tuhan pun akan turun kepada orang yang mau berusaha menjaga harkat dan martabat harga dirinya, insya Allah. Kita berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.